Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohena dengan NIM 1814101181 akan menjelaskan mengenai jurnal saya yang berjudul Mekanisme Transaksi Saham Syariah di Indonesia. Langsung saja poin pertama yaitu rekening efek syariah dan rekening dana nasabah. Sebelum melakukan transaksi jual beli saham syariah di pasar modal Indonesia, calon investor harus melakukan pembukaan rekening efek syariah terlebih dahulu, di mana pembukaan rekening efek syariah itu hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek yang telah mempunyai SOTS atau ABSOTS, dan investor yang bisa melakukan pembukaan rekening akun ini adalah yang telah berusia lebih dari 17 tahun, ditandai dengan memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, memiliki rekening tabungan syariah, dan memiliki nomor pokok wajib pajak. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan formulir pembukaan diisi dengan lengkap, maka perusahaan efek akan memproses pembukaan rekeningnya. Semua dokumentasi dan komunikasi antara ABSOTS dengan investor akan disampaikan melalui email. Nah, selain rekening efek syariah, akan dibuatkan juga rekening dana nasabah atau RDN pada saat pembukaan rekening. Rekening efek syariah itu menampung semua saham syariah dan atau portofolio saham syariah yang dimiliki investor, sedangkan rekening dana nasabah itu menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan, maupun hasil penjualan saham syariah. Ada beberapa perbedaan antara rekening efek syariah dengan rekening dana nasabah. Lihat dari objek yang disimpan dan tempat penyimpanannya. Untuk rekening efek syariah itu yang menjadi objeknya adalah efek syariah dan tempat penyimpanannya di KSEI, sedangkan untuk RDN objeknya adalah uang atau dana investasi dan tempat penyimpanannya di bank syariah atau bank administrasi efek syariah. Kemudian selanjutnya poin yang kedua yaitu Syariah Online Trading System atau SOTS, yang merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS ini dikembangkan sebagai fasilitas bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. Selain itu, SOTS juga merupakan penjabaran dari Fatwa DSN MUI nomor 80 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa. Dalam SOTS ini ada beberapa hal yang diatur. Pertama, hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan melalui SOTS, yaitu saham-saham yang terdaftar dalam indeks-indeks saham syariah. Kemudian yang kedua, transaksi yang dapat dilakukan itu hanya transaksi saham syariah yang berbasis tunai. Jadi tidak boleh ada transaksi yang berbasis margin. Dan yang ketiga, tidak diperbolehkan adanya transaksi saham yang belum dimiliki atau short selling. Poin yang ketiga itu order transaksi saham syariah. Nah, order transaksi ini merupakan perintah untuk melakukan penawaran jual ataupun penawaran beli. Nah, order transaksi ini terdiri atas order transaksi jual dan order transaksi beli yang disesuaikan dengan jadwal perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Nah, di mana untuk jadwal perdagangannya ini yaitu dari hari Senin sampai Jumat dan terbagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama itu dimulai pada pukul 9.00 sampai dengan 11.30, sedangkan untuk sesi kedua itu dimulai pukul 13.30 sampai dengan 14.50. Nah, selanjutnya untuk meminimalisir fluktuasi harga dan menciptakan harga saham syariah yang lebih mencerminkan pergerakan harga pasar yang sebenarnya, maka diberlakukan pembatasan perubahan harga saham syariah, di mana pembatasannya ini untuk harga saham antara 50 sampai 200, batas atas dan batas bawahnya masing-masing 35%. Untuk harga di antara 200 sampai 5.000, batas atas dan batas bawahnya masing-masing 25%, sedangkan untuk harga saham di atas 5.000 masing-masing batas atas dan batas bawahnya adalah 20%. Apabila perubahan harga sahamnya ini dalam satu hari
mencapai batas atas ataupun batas bawah, maka sistem perdagangan bursa akan otomatis menolak harga tersebut. Oke, yang keempat itu mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal dalam memilih saham syariah. Sebelum kita menentukan alternatif saham apa yang akan diinvestasikan, kita harus mengenal terlebih dahulu, baik itu dari kinerja keuangan perusahaannya maupun dari kinerja sahamnya. Nah, ada dua analisis yang digunakan, yaitu yang pertama analisis fundamental yang menilai kinerja saham syariah menggunakan pendekatan analisis kinerja perusahaannya, di mana analisis fundamental ini menggunakan faktor makroekonomi dan mikroekonomi sebagai alat untuk melakukan analisisnya. Yang kedua itu analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini metode analisis yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga sahamnya. Jadi, analisis teknikal ini menggunakan pergerakan historis harga saham sebagai dasar dalam memprediksi arah pergerakan saham di kemudian hari. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu risiko investasi saham syariah. Risiko investasi dalam saham syariah itu terdiri atas 3 risiko. Yang pertama risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko investasi saham syariah. Nah, risiko pasar itu risiko yang disebabkan oleh fluktuasi harga saham syariah di pasar yang berdampak pada menurunnya harga saham syariah. Sedangkan risiko likuiditas itu risiko yang disebabkan oleh tidak likuidnya saham syariah yang berdampak pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menjual kembali saham tersebut. Dan yang terakhir itu risiko investasi syariah. Nah, risiko itu merupakan risiko yang disebabkan oleh keluarnya saham syariah dari daftar efek syariah karena tidak lolos seleksi. Dan yang terakhir, poin yang keenam adalah mitigasi risiko investasi syariah. Nah, di dalam Islam itu investor harus berupaya untuk meminimalisir risiko dalam investasi dengan cara mempelajari perusahaan atau saham syariah yang akan ditransaksikan agar terhindar dari transaksi gharar. Nah, metode yang wajib digunakan untuk mengurangi risiko ini adalah analisis fundamental. Nah, selain itu juga investor disarankan untuk memilih saham syariah yang secara historis itu selalu masuk ke dalam DES untuk mengurangi risiko investasi syariah. Selain itu, SOTS yang menggunakan transaksi berbasis tunai adalah salah satu cara untuk mengurangi terjadinya risiko transaksi. Nah, dengan investasi berbasis tunai ini, maka investor tidak bisa meminjam uang kepada ABSOTS untuk membeli saham syariah. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.